Karena saya memperhatikan dari sejarahnya IHSG waktu 2015-2016 terjadi hal yang sama dan IHSG-nya memang betul turun. Jadi kalau kali ini benar-benar suku bunga dinaikin, ya mau nggak mau kita akan bilang IHSG mungkin akan kena impact-nya dan itu menjadi sentimen yang negatif. Lalu kalau soal potensi profit taking dan libur panjang itu saya juga sepakat karena ini kan pekan pendek ya dan minggu depan Jumat libur lagi. Habis itu liburnya panjang di mana bulan Mei cuma sekitar 12 atau 15 hari market saya lupa. Dan itu sepertinya tercermin di market karena hari ini IHSG-nya melemah 10,13 poin di sesi 1. Dengan pelemahan itu berarti 0,14% ditutup di level 7.215. Masih untung ditutup di sini karena sebelumnya sempat mencapai 7.121 ya. Saya membayangkan mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang sempat panik karena tadi pagi turunnya drastis banget. Dan apalagi kalau yang ikut di morning briefing kan saya bilang supportnya 7163 atau 7162 saya lupa. Dan itu selalu saya membuat penentuannya adalah pada penutupan. Jadi kalau penutupan misalnya naik pun tadi mungkin pas turun ke 7.121 ada yang panik, saya rasa begitu ya. Dan itu nggak menjadi masalah. Dan kepanikannya cukup kelihatan karena saat ini di sesi 1 ini sudah terjadi perdagangan sebesar 8,8 triliun di mana order yang sudah done itu ada 927.386 transaksi. Jarang banget kan sampai 900.000 kan. Kemarin aja masih 800 sekian. Kayaknya ini yang pertama kalinya di Pulse Reaction terjadi 927.000 transaksi yang sudah done di sesi 1. Jadi ketahuan nih ada yang bolak-balik kan tradingnya nih. Mungkin ada yang cut loss beli lagi di bawah atau ada yang TP beli lagi di bawah gitu kan. But overall dengan IHSG yang tinggal minus 0,14% ini, mestinya sih ada yang udah lagi membaik portofolionya gitu kan. Karena Anda dapat kesempatan untuk buy on weakness. Mari kita lihat sekarang dari balik transaksi yang seru ini ada apa aja ya. Apakah market kita masih top net buy asing? Ternyata iya ya. Jadi di sesi 1 ini masih ada net buy 76 miliar di mana net buy itu dipimpin oleh saham-saham perbankan. Ya. Ada BBRI yang menguat 1,47%, tapi di berikutnya disusul oleh ADMR yang melemah 4,95%, disusul lagi oleh BBTN menguat 4,78%, jarang-jarang kan udah pada nunggu BBTN naik. Terus BBCA menguat 0,95%, disambung lagi sama saham yang mungkin buat Anda unbelievable yaitu Unilever yang menguat 2,62%. Jadi kalau kita kecualikan Unilever sama ADMR memang mayoritas perbankan kan, kita ambil top 5-nya aja. Kalau Anda mau tahu lebih banyak lagi, masih ada MDKA, MTEK, Indosat, Indofood, dan Harum. Jadi sisanya udah campur aduk nih, ada emas, media, terus ada telekomunikasi lagi, consumer goods, dan tambang lagi. Tapi tetap jumlahnya dari top 10 ini yang mendominasi dari perbankan. Gitu. Apalagi tadi kalau ada yang lihat BBNI kan naiknya kenceng banget. Jadi memang saham-saham ini yang berhasil menopang indeks kembali ke atas 7.200. So far so good sih. Kita coba lihat yang net sell-nya ya. Net sell-nya nomor 1 BMRI. Tapi BMRI menguat 0,6%. Lalu Telkom menguat 0,21%, ada juga Astra yang enggak berubah harganya, disusul oleh Inco melemah 2,51%, lalu Bukalapak melemah 0,54%, disusul satu lagi Goto ya, melemah 1,76%. Jadi sisanya apa ya? Bumi, Boga, Adaro, dan Excel. Jadi kelihatannya sih net sell-nya ada di big banks juga, yaitu di BMRI dan di Telkom juga di ASI. Kalau sampai mereka merah sih mungkin IHSG nanti tutupnya tetap merah ya. Cuman so far masih aman lah. Kita coba lihat lagi data-data lebih lanjut baru saya bisa simpulkan lagi. Mulai dari nilai transaksinya dulu. 8,8T ini dipimpin oleh BBRI yang tadi ya menguat 1,47%, lalu Goto melemah 1,76%, ADMR, BMRI, BBNI, dan BBCA. Jadi benar-benar transaksi besarnya di saham-saham big caps yang sekaligus jagain IHSG. Saya lebih tertarik untuk lihat frekuensinya kalau kayak begini. Karena biasanya kalau IHSG turun, yang naik frekuensi itu saham-saham terliner. Siapa tahu saya bisa sekalian kelihatin saham sesi 2 yang menarik buat Anda apa ya. Ada saham Bima yang menguat 10,94%. Tadi tertinggi 320, sekarang 304. Lalu WINR, saham baru ya kayaknya ya, menguat 35%.
Disusul sama warrantnya 3.100%, nggak usah bingung, namanya juga baru lahir gitu kan. Lalu ADMR dan Bell menguat 22,33%. Oh, ternyata hari ini ada saham IPO juga ya, IBOS ya kodenya ya. Soalnya saya lihat warrantnya ini menguat 2.200%. Termasuk saham dengan frekuensi perdagangan tertinggi urutan ke-8. Masih ada juga saham kios dan lain-lain. Kalau saya lihat-lihat sih, memang betul saham-saham Terliner sama IPO tuh jadi incaran saat ini ya. Dan tambahannya ADMR yang mungkin sebagian dari Anda saya bisa membuat dugaan aja sih bahwa mungkin ada beberapa dari Anda yang ngelihat karena ADMR masih dibeli oleh investor asing, jadi pada coba-coba spekulatif buy. Nggak salah sih, coba aja nggak apa-apa. Toh kayak waktu saham MTech juga turun sambil di net buy asing kan kemarin sempat 3.000 juga kan. Jadi mungkin masalah waktu aja. Oke, intinya sih di sini yang kelihatan adalah IHSG yang melemah tipis, profit taking sih kalau menurut saya, lalu Terliner yang rame, dan sekarang membaik karena diangkat oleh saham-saham big banks. Kalau kayak gini sebenarnya arahnya udah lebih jelas, Anda bisa lebih fokus kalau mau yang lebih aman di swing ya, itu saham-sahamnya big banks otomatis. Karena mereka sekalian jagain indeks. Tapi kalau misalnya Anda mau scalping di sesi 2, Anda bisa ngincar saham-saham yang memang lagi rame frekuensinya ya, kayak Bima tadi, atau saham Bell mungkin, atau saham apa lagi ya, yang sekarang lagi menarik. Saham Land tuh, Trimitra Propertindo juga bisa jadi pilihan sebagai saham-saham yang mengalami frekuensi tinggi ya. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu-gitu aja untuk saham-saham Terlinernya yang bisa Anda manfaatin. Kalau ngebaca saham-saham dengan frekuensi tinggi itu gampang. Frekuensi tinggi harga naik, tapi naiknya belum signifikan ya. Itu masih aman untuk scalping. Kalau udah lagi turun, ya most likely turun bisa sampai ARB atau enggak, ya turunnya agak dalam gitu. Jadi gitu-gitu aja cara bacanya. Nah sekarang kita lihat IHSG-nya ya, faktor teknikalnya kenapa saya sepakat IHSG itu arahnya turun hari ini. Kan Anda pasti udah lihat dari technical di story tadi kan. Alasannya pertama, kita jadi pencari alasan dulu ya. Pertama alasannya adalah indikator MACD yang sudah dead cross. Yang mana kalau dari indikator ini biasanya kalau udah dead cross memang arahnya turun. Kalau Anda nggak terlalu yakin dengan apa yang saya sampaikan, bisa cek pada market di awal Maret. Itu tepatnya tanggal 2 Maret sempat dead cross juga dan IHSG turun sekitar 1, 2, 3, 4 hari baru naik lagi. Lalu kalau melihat IHSG dari tanggal 13 April itu udah nggak pernah sentuh level 7.300 lagi. Terakhir sentuh itu di tanggal 12 April karena memang masih ada efek dari gotonya naik juga. Yang saya pernah jelasin bahwa market cap-nya besar tapi bobotnya enggak gitu ya. Jadi ada ngaruh dikit-dikit ke IHSG dan malah sempat bikin IHSG naik ke 7.300. Tapi sejak itu IHSG nggak kembali ke 7.300 sehingga memungkinkan terjadinya efek jenuh beli. Gitu ya, sambil pada berusaha naikin, lebih tepatnya naikin saham sih, Anda mungkin beli atau orang lain tuh mungkin beli yang impact-nya membuat IHSG naik, tapi saat bersamaan banyak yang selling pressure juga, sehingga IHSG nggak berhasil tembus 7.300 dan arahnya adalah melemah. Itu saya cuma melihat dari MACD doang, sehingga saya pikir ya memang hari ini ada arahan atau potensi untuk IHSG melemah. Dan kabar baiknya sih untuk saat ini IHSG masih bertahan di atas 7162. Cuman ada baiknya tetap hati-hati karena kenapa? Gimana juga di sesi 1 tadi IHSG-nya udah berhasil tembus di bawah support tersebut. Jadi kita tahu bahwa selling pressure-nya tuh kuat banget sampai IHSG harus mengalami hal tersebut. Ya, kalau kayak begitu biasanya walaupun dibilang false break tapi sudah membuka kemungkinan bahwa tekanan jual berikutnya akan datang gitu. Terus kayak orang ngetes gitu loh. Jadi ngetes jatuhin berhasil, walaupun di tengah-tengah nanti di market dilawan, itu juga udah menunjukkan bahwa selawannya selling pressure, buying powernya dari market tuh udah agak lemah gitu. Makanya harus di tengah-tengah baru dikembalikan perlahan ya IHSG-nya jadi lebih mendingan pelemahannya. Oleh karena itu, menurut saya sih IHSG sesi 2 nanti masih akan melemah dan mungkin mungkin agak lebih rendah dari sekarang ya. Maksudnya kayak sekarang 7.215. Kemungkinan ke 7.200 atau mendekati 7.190-an lah. Perkiraan saya itu akan masih ada tekanan jualnya masih cukup kuat untuk bikin IHSG turun. Ya kalau saya predik turun sih saya selalu berharapnya salah biar kita senang semua kan market naik. Tapi kalau benar ya setidaknya Anda udah tahu untuk exit strateginya mesti gimana gitu ya. Oke, saya kira itu aja untuk sesi satunya update marketnya.
nggak banyak yang menarik, toh kita juga tahu net buy asingnya lagi tipis, jadi ya memang kalau bahasa di media itu market yang kurang bergairah gitu loh. Nah, jadi kita bisa lanjut aja pada sesi tanya jawab. Ini berhubung udah rame sih, pasti pertanyaannya banyak. Jadi saya mulai scrolling dulu dari yang paling atas. Tadi diucapin selamat siang sama Pak Brian ya, terus lanjutannya pertanyaan kayak udah ada deh. Ah, ini dia. Masih bisa masuk ke sektor CPO atau enggak? CPO ya, sorry maksud saya. Terlepas dari sentimen larangan ekspor ya, ekspor minyak sawit, sebenarnya pada akhirnya akan kembali, sektor komoditi itu akan kembali mengikuti harga komoditinya sendiri. Tapi memang adanya regulasi tersebut akan menjadi sentimen jangka pendek sehingga akan menjatuhkan harga saham. Jadi kalau saya bisa bilang strateginya gini, sebenarnya bisa, tapi kalau orientasi Anda mau lihat return dalam jangka pendek, ini bukan momennya untuk Anda beli saham-saham CPO, karena kemungkinan dengan adanya efek regulasi larangan ekspor tersebut, itu akan membuat harga saham CPO turun dulu untuk sementara. Tapi kalau kedepannya masih mengikuti harga komoditinya, saya sih yakin naik gitu ya. Cukup ya, meyakinkan dari sentimennya bahwa saham-saham CPO akan kembali naik. Nah, kalau Anda mengharapkan returnnya dalam jangka pendek, itu kayaknya nggak tepat untuk buy sekarang gitu ya. Dan untuk itu saham-saham CPO yang bisa Anda perhatikan itu ada ALI, LSIP, DSNG, dan ESIMP. Itu. Tapi watchlist dulu aja sih, karena efek sentimen yang didatangkan dari regulasi itu biasanya lumayan jadi noise ya buat market ya. Kayak dulu Antam dan lain-lain bisa ARB gara-gara ada kasus apa gitu kan, akhirnya baru naik lagi. Ya kurang lebih gambarannya kayak gitu. Intinya Anda akan lihat harga sahamnya turun dulu. Gitu ya. Lanjut. UNVR udah murah buat beli. Kalau secara valuasi saya nggak bisa jawab karena saya kan nggak ngerti gituan. Tapi kalau untuk chart sebenarnya udah bisa karena dia udah bikin support itu ada di 3360. Ya, itu 3360 itu udah terbentuk dari bulan Maret. Ya. 3360 sampai dengan 3400 menjadi dimension yang cukup kuat untuk Unilever ini. Dan kalau misalnya Anda mau beli selama dia bertahan di atas demand zone, silakan aja di hold dengan target sampai pada 3680. Gitu. Jadi udah murah buat beli atau belum, saya ngukur dari chart harusnya sudah momentumnya ya. Ya, untuk ambil penguatan dikit-dikit masih bisa lah. Tapi kalau Anda ngarep balik ke 8000, saya nggak yakin jujur. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Jasa Marga loncat as expected. Oke, lalu berapa target price-nya? Ini menjadi pattern cup and handle ya, dan saat ini udah konfirmasi pada neckline 3920. Maka lanjutannya targetnya itu ada di 4070 sampai dengan 4200. BBTN sebelum lebaran ini bisa di atas 2000 kah? Nggak terlalu yakin karena setahu saya di 1900 distribusinya besar. Jadi mungkin di area itu Anda bisa putuskan, udah bisa pikirkan atau pertimbangkan untuk profit taking. Lanjut. Trio, Metal, dan Harum boleh incer beli di area berapa? Apakah sekarang distribusi? Coba kita cek. Antamnya sih iya, lalu Tinsnya... Tins juga bukannya bagus-bagus banget sih, cuma karena tren dia masih naik aja di atas 1800, di atas 1865 masih oke untuk dicoba. Tapi berarti spek buy doang dan nggak terlalu recommended. Untuk Inco masih lebih mending sih kalau mau buy. Support yang bisa diperhatikan itu ada di 7350 sampai dengan 7675. Untuk Harum mungkin wait and see lagi. Ya, ini udah balik ke area gap dia yang sebelumnya dari 12.000 sampai dengan 12.800. Bukan kondisi yang bagus sih sebenarnya, karena kalau habis tutup gap lanjut naik dia balik lagi ke area gapnya, berarti kan sebenarnya lemah banget kan itu daya belinya, dan dia kondisinya sama kayak IHSG kita per hari ini yaitu MACD yang dead cross. Jadi kalau menurut saya Harum sih nggak recommended dilakukan dari teknikalnya. Kalau misalnya mau tahu supportnya bisa coba diperkirakan, bisa ditunggu sekitar 11.775 sampai dengan berapa nih? 11.100. Mungkin di sekitaran sini baru lebih aman. Cuman memang kenapa saya bilangnya wait and see, alasannya simple. Volume perdagangan sesi 1 hari ini sudah melebihi setengah dari perdagangan sehari sebelumnya.
alias pada hari Jumat pekan kemarin. Gitu, berarti masih rame banget, masih ada panic sellingnya juga. Sehingga kalau kita mau nyerok nih istilahnya, tunggu yang paniknya udahan dulu, udah pada habis barang, barulah kita ambil, biasanya pelemahannya udah lebih terbatas. Gitu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana tren tren support dan resisten ESA dan TBLA? Oke. Tren ESA itu overall dulu, kita ngomong overall dulu ya. Trennya masih naik. Tapi kalau misalnya ada dari Anda yang mau bilang ESA itu double bottom terkonfirmasi pada harga 1.300, saya setuju juga. Makanya kalau misalnya tadi ada yang ngambil di bawah, targetnya pasti sekitaran 1.300 doang. Itu pun cuman dalam kategori antara tepat di 1.300 atau mendekati udah harus jualan. Karena memang kemarin habis kena double bottom. Tapi kalau kita lihat dari double bottom, salah, double top, sorry. Ya double top. Tapi kalau kita lihat tren dia dari awal tahun, ESA itu belum patah tren. Kalau mau patah tren, dia harus turun dulu di bawah 975. Masih jauh kan? Jadi masih 300 poin di bawah dan itu masih sangat aman untuk mengatakan bahwa ESA itu masih bagus untuk tren yang garis besarnya masih menguat. Support pada 975 dan resisten pada 1.300. Lanjut untuk TBLA. TBLA saya nggak ngerti kenapa tadi jatuh kayak begini, tapi dia aman banget ya. Ini long leg hammer maksudnya. Dengan supportnya itu sebenarnya masih ngikutin area sideways dia. 760 dan resisten pada 825. Masih lebih mending sih dibanding CPO yang lain, tapi kurang volume aja. Jadi istilahnya mungkin kalau Anda beli dalam jumlah besar, susah jualnya. Gitu ya. Beli saham tuh gampang, jualnya yang sering susah, apalagi kalau bitnya hilang-hilangan kan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, WIM. Apakah sudah balik turun? Belum. Ya. Cuman memang saat ini bikin resisten dia di 540. Dan supportnya saat ini bisa Anda perhatikan itu ada di 482. Kalau Anda anggap kejauhan, bisa tunggu support berikutnya di terdekat di 490. Yaitu dua support yang masih cukup aman untuk saham WIM ini. Secara teknikal sih bagus naik. Kayaknya saya pernah bikin rekomendasinya juga deh. Patternnya antara inverted head and shoulder atau cup and handle. Soalnya saya hitungin left shouldernya atau enggak. Dan itu memang pernah direkomendasikan, stop lossnya nggak kena sih. Jadi overall sih trennya WIM masih naik ya. Istilahnya masih inline lah dengan yang saya pernah rekomendasikan sebelumnya. Lanjut. Besok sampai Kamis market gimana? Ya ada pergerakan seperti biasa, kemungkinan mix juga dengan resisten masih 7.300 dan belum sanggup ditembus juga gitulah. Ya persisnya gimana saya juga nggak tahu, cuma kalau menurut perhitungan saya sih mulai perlahan melemah gitu aja. Apalagi mungkin sebentar lagi media juga akan banyak menyuarakan sell in May gitu kan. Jadi kalau banyak yang terpengaruh kan jadi pada menambah beban market sehingga tekanan jualnya makin besar. Jadi itulah kenapa kalau menurut saya akan mix terus marketnya sementara ini. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Saham BRMS itu kan dari teknikal kita hari ini, jadi sesuaikan aja dengan yang di story. Overall masih sama, persis mantul di supportnya juga kok di garis trend line-nya. Lanjut. Kalau IHSG turun untuk yang pegang Big Bang, oke, apakah jual dulu atau hold? Anda harus mengikuti dari pergerakan saham-saham Big Bang saya itu juga ya, karena gini, kalau kita beli IHSG pergerakannya dipengaruhi paling besar oleh saham-saham Big Bang ini, iya betul. Cuman kalau memang dari momentumnya Big Bang ini lagi ngelawan arah, misalnya let's say nih, tekanan IHSG-nya dari mining dan Big Bang saya naik, Anda nggak perlu jual dulu. Tapi kalau memang dari Big Bang saya sendiri yang menekan, ya silakan lepas. Dan so far kalau saya lihat sih Big Bang saya tidak menjadi penekan IHSG ya. Jadi kalau Anda mau di hold dulu, saham-saham ini nggak masalah. Karena memang dari sisi trennya masih bagus dan mereka juga yang boleh bilang yang bikin IHSG jadi tinggal minus 10 kan gara-gara saham-saham bank besar ini. Gitu. Nah, nekan market apa Pak? Ya lihat aja teknologi kan kayak apa nekannya kan.
Lanjut. Trio metal yang harum, oh tadi udah. Terus AMRT dan Excel entry di berapa? Oke, kita coba ukur dari sisi chartnya dulu. AMRT kalau Anda mau entry 1615 bisa incar di situ, dan Excel kalau Anda mau entry di 3120 kalau masih bisa dapat, itu area yang paling bagus. Lanjut lagi. Doit supportnya berapa? Nah, ini banyak banget yang nanya. Ayo kita cek sama-sama lah. Doit. Supportnya berapa? Support Doit ada beberapa yang bisa sekaligus saya kasih. Jadi misalnya nih ada yang tercapai duluan gitu ya. Kayak tadi kan ARB tuh di 480. Nah, saya siapin beberapa support berikutnya. Jadi karena Jumat nanti libur kan berarti Mas Reza nggak ada ya, buat Senin depan aja kita update. Supportnya itu ada di 454 setelah 480 ini ya. 454 lalu di 416. Ya, kalau bertahan di area itu sih udah nggak masalah karena memang demand zone-nya kuat di situ. Dan kalau saya ukur dari volume profile harusnya 420 juga udah ketahan. Volumenya transaksinya rame di harga tersebut. Gitu. Lanjut. KBLV nyangkut di 265. Cuma ini kenapa cuma nanya gimana, terus Anda menanyakan apa ke saya? Apakah masih akan turun? Support, kita coba lihat deh supportnya ya. Kalau memang kondisi nyangkut biasanya kan pasti nanya begitu. Oke, support KBLV itu ada di, wah ini mah udah supportnya malah kalau lihat dari 5 tahun. Jadi ini udah supportnya sebenarnya KBLV ini. Tinggal dia bisa bertahan nggak? Kita ambil aja lowest day tanggal 20 April pada 232, dan jika masih bertahan di area ini, ya berarti itu sudah menjadi titik pantul untuk KBLV. But overall ini masih downtrend ya. Lanjut. IMPC supportnya di berapa? Oke, ini masih ada support terdekat yang masih dipertahankan, dan support tersebut berada pada 3420. Dan itu membuat IMPC jadi suspek untuk saham yang akan untuk saham yang akan sideways gitu ya. Masih dugaan aja sih. Kalau support tersebut dipertahankan memang arahnya sideways gitu. Lanjut. Support Akra di berapa? Oke, kita coba lihat. Support Akra itu ada di, oke, support terdekat ya. Kalau terdekatnya dulu itu 940. Jadi kalau nanti sore dikasih udah aman. Nah, support keduanya itu ada di 900 dan support ketiganya berada 880. 3 aja cukup kan kalau sampai 10 kan. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, saham Pegas bisakah dibeli dan jual sebelum lebaran? Kalau menurut saya enggak. Ini saham masih dalam kondisi terdistribusi. Ya sorry nih kalau yang punya posisi, tapi saya ngomong apa adanya. Memang masih terdistribusi sehingga kalaupun Anda mau scalping, range-nya pendek. Itu areanya sekitar 1325 sampai dengan 1435. Itu pun nggak tahu 1435-nya nyampe nggak. Karena kalau lihat di tanggal 21 April cuma sampai 1430 dan turun lagi. Gitu. Jadi bisa beli dan jual sebelum lebaran tergantung time frame-nya dia sendiri ya. Kalau dengan range yang tadi saya sebutin sebenarnya sih dapat-dapat aja buat cari cuannya. Cuman apakah sebelum lebaran bisa? Saya ragu karena volumenya menipis. Lanjut. Pandangan saya emiten yang paling besar masuk MSCI. Saya belum tahu, tapi kalau Anda mau cek secara manual sendiri, cariin aja yang dibeliin sama Morgan Stanley tiap sore gitu kan. Biasanya itu yang masuk MSCI gitu ya. Jadi kalau kategorinya saya juga nggak tahu. Lanjut. BBTN ya, tadi hold TP dulu. Kalau mau mulai jual udah bisa ya, karena emang udah dekat resisten dia yang selama ini tuh susah ditembus, yaitu 1900. Dalam hal ini kalau Anda mau jual sebagian dulu silakan. Ya, kalau mau jual bersih juga ya itu atur masing-masing sih. Cuma kalau lihat dari volumenya kenceng gitu sih, mending jual sebagian dulu aja karena ada kemungkinan percobaan untuk breakout sedikit. Gitu ya. Oke.
Jasa marga tadi kita udah bahas. Terus kita cari satu lagi deh. Temas baiknya beli di berapa? Coba kita lihat Temas. Saya mesti pakai volume profile kalau saham kayak gini. Tunggu bentar ya. Temas itu Anda bisa incar belinya di 1860. Alias harga sekarang sih. Dan 1835. Dengan estimasi target 1900. Salah. Tadi chart BBTN. Sorry, ulang ya. Temas itu Anda bisa incar beli pada area 1980 sampai dengan 2000. Dan target 2150 itu cuma target terdekatnya aja. Jadi kayak gitulah kira-kira untuk bahasan kita pada